Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Hadatul Aishi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Isah Cahyani MPD selaku dosen mata kuliah berbicara, teman-teman yang saya cintai, dan para hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kenikmatan dan kesehatan kita pada hari ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyuarakan isi hati para perempuan, baik itu seorang anak, seorang ibu, seorang mertua, ataupun seorang menantu yang terkekang atas kehidupan sosial ini. Tubuh kita, badan kita, pikiran kita seringkali terhalang atau diabaikan hanya karena kita seorang perempuan. Dianggap lemah, tidak bisa bertanggung jawab, cengeng, itu bagai cap bagi seorang perempuan. Bahkan status sebagai janda pun dianggap rendah. Kehidupan sosial yang kita rasakan pada saat ini sudah terjadi bahkan dari masa penjajahan. Perempuan selalu dinomorduakan. Saat ini sudah banyak wanita yang berkarir, tetapi harus terhenti hanya karena kerjaan perempuan itu di rumah, di dapur, dan di kamar. Wanita yang ingin berpendidikan lebih tinggi harus terputus dengan perkataan, "Cari saja suami yang kaya, hidupmu akan terjamin tanpa gelar itu." Padahal wanita itu lebih tangguh, lebih tekun, lebih ulet daripada pria. Kami bisa mengurus rumah, kami juga bisa mengurus pekerjaan di kantor. Kenapa kita harus memilih salah satu jika bisa dua-duanya? Dan jika pria ditanya mengapa wanita harus berdiam diri di rumah, mereka akan dengan percaya dirinya menjawab bahwa kebutuhan pasti sudah bisa terpenuhi walau hanya dia yang bekerja, tanpa memikirkan perasaan wanita yang ingin berkarir. Kami sebagai wanita, berkarir bukan hanya semata ingin mempunyai uang yang banyak atau kurang mendapatkan nafkah, tetapi kami ingin memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak lemah. Kami ingin dilihat bahwa kami juga bisa, tidak hanya pria saja yang bisa. Kami ingin berpendidikan, bekerja, memiliki jabatan, itu agar tidak dipandang lemah oleh pria. Kita masih bisa hidup tanpa pria dan tidak akan takut jika ditinggalkan. Di dunia ini sudah ada 100 lebih negara yang melarang wanita bekerja di profesi tertentu. Bahkan ada pula negara yang mengizinkan suami melarang istri untuk bekerja. Tidak sampai di situ, ada pula yang melarang wanita memiliki jabatan yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia, dari 100 orang wanita yang memasuki usia produktif, hanya 50 yang masuk angkatan kerja. Berbeda dengan laki-laki yang sampai 80 orang. Pembagian gaji pun, perempuan hanya mendapatkan gaji 77% dari apa yang diperoleh oleh laki-laki. Kita tidak bisa menormalisasikan hal ini. Kita harus mencari dukungan yang ada di pihak perempuan. Kodrat wanita pun menjadi semakin ngawur. Harus bisa memasak, mencuci piring, mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah yang lain menjadi kodrat baru seorang perempuan. Harus digarisbawahi bahwa seorang perempuan kodratnya adalah menyusui, menstruasi, dan mengandung. Tidak ada namanya harus pintar mengurus pekerjaan rumah. Laki-laki pun harus pintar jika mengenai urusan rumah. Yang tinggal di rumah bukan hanya perempuan saja. Jika tidak suka, silakan sewa ART jika mampu. Padahal menjadi seorang ibu yang cerdas, berpendidikan, akan menjadi nilai plus bagi kehidupan keluarga. Mendidik seorang anak tidak hanya mengajarkan berbicara dan berjalan saja, mengenalkan hal-hal yang baru yang mereka tidak tahu, bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, tidak semudah itu. Maka dari itu kita bisa menjadi wanita yang tangguh. Menjadi wanita yang tangguh itu tidak sulit, asalkan lingkungannya mendukung. Bagaimana jika lingkungannya tidak mendukung? Karena itu kita harus berani dan percaya diri, berani keluar dari zona yang membuat kita terkukung. Hidup kita yang menentukan itu kita, bukan orang lain. Jangan mau menjadi wanita yang bisa dikemudikan oleh orang lain. Dinilai bahwa seorang perempuan adalah makhluk yang ribet. Tidak, kami tidak ribet dan tidak ingin ribet. Kami terlihat seperti itu karena akibat atas pandangan orang lain yang mengharuskan kita untuk memiliki banyak pilihan, dari penampilan, cara berbicara, cara berjalan pun dinilai, bahkan dengan sesama perempuan. Kita sebagai perempuan harusnya saling support. Banyak sekali sesama wanita yang saling menjatuhkan.
Terjadinya kejadian seperti itu karena kita merasa tersaingi karena adanya kekangan dari lingkungan. Melihat sesama yang bisa bebas sementara kita terjebak di jalan yang buntu membuat kita iri. Tidak suka melihat yang lain bisa melebarkan sayapnya, padahal mengakui kemenangan orang lain bukan berarti kita kalah. Kesuksesan tidak perlu diperebutkan, lebih baik kita bekerja sama agar mencapai kesuksesan itu. Saling berbicara, saling berdiskusi, bertukar pikiran akan membuat sebuah aliansi, karena yang bisa mengerti perempuan hanya kita. Lebih berpikir dengan perasaan bukan berarti kita baperan. Berpikir dengan perasaan itu artinya kita tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Kita memikirkan mereka, berpikir lebih lanjut dan terbuka. Hasil survei menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak merasa minder atau insecure dari fisik, pengetahuan, sampai ekonomi. Di situ saya berpikir, apakah perempuan harus sempurna? Apakah tidak boleh ada goresan di atasnya? Nilai plus perempuan bukan berarti kita harus putih, langsing, berambut panjang, tetapi kualitas yang dia tunjukkan, pengetahuan yang ia punya. Seringkali perempuan dicemooh hanya karena dia hitam, dia gendut. Betapa kerasnya kehidupan sosial ini untuk perempuan. Bahkan saya pernah menemukan quotes, kamu cantik, kamu aman. Di situ saya bertanya, apakah orang-orang hanya peduli terhadap wanita cantik? Padahal yang ngurus keuangan di rumah biasanya seorang perempuan. Apakah hanya bermodal kita cantik, kehidupan kalian akan makmur? Turunkan berat badanmu, tetapi jangan terlalu ceking, nanti terlihat kurang gizi. Perawatan dong, kamu kan suka belanja, sekali-kali rawat muka kusamu itu. Kamu cantik kalau tidak make up berlebihan, cantik itu harus natural. Tetapi natural bukan berarti tidak pakai make up, nanti terlihat pucat seperti orang sakit. Tutup bajumu, jangan terlalu buka, nanti kamu dimangsa para pria. Bajumu terlalu tertutup, apakah tidak panas memakai di siang bolong begini? Sebagai wanita kamu terlalu tinggi, yang ada laki-laki minder. Katanya kamu cantik kalau rambut panjang, tapi apakah kamu tidak mau mencoba rambut pendek? Tetapi kalau terlalu pendek, wajahmu akan terlihat sangat bulat. Luruskan saja rambutmu, itu akan membuat kamu cantik. Kata-kata seperti itu sudah menjadi keseharian seorang perempuan yang dinilai kurang. Coba bayangkan jika semua perempuan berambut lurus dan panjang. Tidak akan ada keunikan dalam diri perempuan itu. Kita berbeda karena kita memiliki kualitas cantik dari dalam diri. Perempuan bukan pemandangan, kecantikan bukan perlombaan. Jangan membuat mental kita sakit hanya karena mendengar komentar dari orang lain. Kualitas diri tidak akan surut hanya karena kekurangan fisik kita. Pesona kita tidak akan hilang hanya karena penilaian dari orang yang sirik. Jadilah perempuan yang tegas, apa adanya, tidak mengurusi penilaian orang lain. Tidak hanya di lingkungan pertemanan, bahkan di kantor pun mereka berlomba mempercantik diri agar investor melirik, agar pelanggan mendekat, agar gaji mereka dinaikkan. Lama-lama perempuan yang levelnya sama tetapi berbeda di penampilan akan kalah dengan yang lebih terlihat. Haruskah kita memaksakan penampilan yang kita tidak suka hanya karena uang? Kita sudah lelah menerima pemandangan sosial ini. Buatlah standar kecantikan sendiri jika tidak ada yang menganggap kamu cantik. Tenang saja, banyak orang yang berpikiran terbuka. Tidak hanya memandang fisik, tidak perlu takut jodohmu tidak suka dengan kamu. Kembangkanlah kualitas dalam dirimu agar terlihat bersinar. Jangan hanya disembunyikan sendiri. Sebagai sesama perempuan, saya turut merasakan ketidaknyamanan ketika kita dibanding-bandingkan oleh sesama perempuan yang lain. Tetapi itu sudah menjadi hukum alam. Tinggal kitanya yang tidak usah mendengarkan itu. Jika kalian harus terpaksa mendengarkan itu setiap hari karena memang ruang lingkup kalian, tinggalkan saja. Jangan karena kalian haus, kalian harus meminum racun. Datangi lingkungan yang sesuai dengan kriteriamu. Saya yakin kamu akan nyaman di situ karena kamu akan ikhlas menjalaninya. Jika kita kurang mendapat dukungan, maka kita juga yang harus memulai untuk mendukung sesama perempuan. Dengan begitu, woman support woman akan benar-benar terjadi dan tidak akan ada perselisihan di antara perempuan. Maka dari itu, buatlah mata hati dan pikiran kita, jangan menjadikan perempuan sebagai nomor 2, apalagi sebagai objek. Kami menuntut keadilan bagi seluruh perempuan, dari
Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata baik sengaja atau tidak sengaja. Saya harap dengan adanya suara dari pidato saya membuka mata para pendengar akan keadilan bagi seluruh perempuan di Indonesia. Semangat bagi para perempuan di sana yang harus terus berjuang. Doa saya titipkan kepada Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.